dengan, ya, ini yang pertama. Jadi seorang perawi menyebutkan nama guru atau kunyah atau nasabnya atau profesinya dengan nama yang tidak dikenal untuk gurunya itu. Fayuzannu, maka dikira dia guru yang lain. Sehingga terjadilah kemajhulan. Nah, terjadi kemajhulan itu. Dan kebanyakan ini ada pada kasus tadlisus suyukh. Tadlisus suyukh. Ini hidup mati. Kayaknya hidup enggan, mati pun tak mau. Nah, inilah nasib kita. Memang membalik ya. Baik. Yang kedua, ayakuna rawiyu mukillan min riwayatil hadis fa yakillul akhdhu anhu fala yu'rab. Yang kedua, memang perawi itu orang yang mukil, lawan dari muksir. Apa makna mukil? Qalil. Lawannya kasir. Sedikit. Memang perawi itu sedikit dia meriwayatkan hadis. Sehingga sedikit pula orang mengambil hadis darinya. Tak banyak pula muridnya. Sehingga dia tidak dikenal orang. Ada yang seperti itu. Dia memang bukan seorang perawi yang membuka sebuah majelis penyampaian hadis, tidak. Mungkin begitu, tapi dia juga kadang meriwayatkan hadis jumlahnya sangat sedikit. Kalau sedikit, ya tentu sedikit pula muridnya. Sedikit muridnya, besar kemungkinan dia juga tidak dikenal. Itu sebab yang kedua. Yang pertama tadi, dia melakukan tadlis atau menyebut nama gurunya dengan nama yang tidak dikenal orang. Yang ketiga, ayyubahim ar-rawi yusma syaikhihi ka'an yaqul. Seorang perawi memang menyamarkan nama gurunya. Dia samarkan nama gurunya. Menyamarkan nama gurunya. Hilang muncul. Nanti biar bisa direview kembali. Kita rekam. Nah, taib. Ayabi marawiyu isma syaihihi. Seorang perawi memang menyamarkan nama gurunya. Seperti yang dia katakan, haddatsani rajulun. Apa artinya? Telah menceritakan kepadamu seseorang. Rajulun. Rajulun kan bukan nama orang, tapi dia nama menyebut untuk sosok seseorang, seorang laki-laki. Atau dengan lapas haddatsani ba'duhum, sebagian mereka menyampaikan kepada saya. Atau akhbarana syekhul lana, guru kami menyampaikan kepada kami. Dia katakan begitu. Tapi gurunya banyak. Gurunya bukan satu. Kalau guru satu ya mudah dikenal, berarti sebulan ini gurunya, kalau dikatakan gurunya berarti jelas orangnya. Ini tidak. Gurunya banyak. Guru yang mana ini maksud? Nah, maka terjadilah kemajhulan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang perawi menyebut nama gurunya secara muhmalan. Apa itu muhmal?
Muhmal itu satu nama tapi memungkinkan untuk lebih dari satu orang. Seperti nama Sufyan. Sufyan itu dalam kitab Tahdzibul Kamal, nama Sufyan paling tidak ada 6 orang. Sekarang Sufyan yang mana yang dia maksud sebagai gurunya itu tak jelas. Maka terjadi di situ kebaculan, samar-samar. Nah, contoh dia katakan haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulanun. Nah, makanya haddatsani Abu Abdillah, telah menceritakan kepadaku Abu Abdillah. Tapi yang memiliki nama Abu Abdillah itu banyak sekali. Tidak jelas Abu Abdillah yang mana. Maka terjadi kesamaran. Itu sebab yang keempat. Sebab yang kelima, tidak ada teks para imam yang menilai perawi itu sikoh atau dhaif. Tak ada teksnya. Nah, tak ada teks para imam yang menilai perawi itu apakah seorang yang sikoh atau dhaif. Itu sebab-sebab kemajhulan. Nah, sekarang adapun maksud daripada perawi yang mubham, yaitu man lam yusamma ismuhu. Kalau perawi mubham, perawi yang memang tidak disebut siapa namanya. Seperti lafaz haddatsana rajulun, nah, telah menceritakan kepada kami seorang laki-laki, tapi siapa laki-lakinya tidak jelas. Kalau seperti ini la yuqbalu hadisu, hadisnya ditolak, tidak bisa diterima. Hadisnya ditolak, apa sebab? Karena syarat diterimanya periwayatan itu adalah perawinya dikenal sebagai orang yang adil. Nah, kalau tak dikenal, maka hadisnya ditolak. Berarti diriwayatkan dari perawi yang majhul. Siapa yang namanya disamarkan, berarti tidak dikenal. Seperti apa orangnya, ainnya tak diketahui. Namanya samar-samar. Sementara dalam untuk mengamalkan sebuah dalil itu harus jelas, tegas, nah, sehingga menjadi sandaran yang meyakinkan dalam beramal. Sebab kita tak boleh beramal dalam keadaan ragu. Kalau kita beramal dengan dalil yang kita ragukan, amalnya akan rusak. Hati akan berkata-kata, apa iya benda ini. Nah, maka itu tak boleh, rusak ibadah. Nah, baik. Tapi nah, ini persoalannya begini. Kadang-kadang kesamaran itu terjadi atau diungkapkan dengan lafaz sikoh. Perawi itu disebutkan dengan lafaz sikoh. Ini Imam Syafi'i banyak ini, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, haddatsani as-siqatu. Nah, tapi siapa orang yang dikatakan sikoh itu tak diketahui orangnya, disamarkan. Nah, sekarang bagaimana keadaan perawi yang disebut dengan lafaz sikoh tadi? Seperti lafaz haddatsani as-siqatu. Itu artinya telah menceritakan kepadaku seorang perawi yang sikoh. Nah, terhadap lafaz seperti ini terjadi perbedaan pendapat kepada beberapa pendapat. Kalau antum baca kitab Al-Ubah Syafi'i itu banyak sekali. Ada sadi as-siqatu, ada sada fulanun, disebutkan. Tapi as-siqatu dia sebut dengan lafaz mubham tapi dia katakan sikoh. Bisa tak perintah seperti diterima?
Ini persoalannya. Itulah terjadi beda pendapat. Pendapat yang pertama menurut Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah As-Sayrafi. Ini pendapat pertama. Lapas seperti ini la yakfi fi tawsiqir rawi. Tidak cukup untuk menyatakan kesikohan perawi itu, walaupun dikatakan dengan lapas haddatsani as-siqah, telah menceritakan kepadaku guru yang siqah, tapi tidak cukup untuk meyakini kesikohan orang yang dikatakan siqah tadi. Tidak cukup. Sekarang apa sebabnya? Nah, maaf, terbalik ya. Bukan. Apa sebabnya? Bisa jadi ada kemungkinan perawi itu hanya siqah menurut murid yang menyamarkan namanya itu. Nah, ada ihtimal, ada kemungkinan perawi itu memang siqah, tapi hanya menurut murid yang menyamarkan namanya tadi dengan lapas siqah tadi. Sementara bagi yang lain mungkin menilai dia sebagai perawi yang kena jarah. Karena kan tak sepakat ini para ulama kritik dalam menilai seorang perawi itu. Banyak perbedaan-perbedaan sehingga muncul dalam Mujarrad Ta'dil kaidah ta'arudil jarhi wa ta'dil. Nah, oleh karena itu pendapat pertama ini itu tak cukup kalau seorang perawi mengatakan haddatsani as-siqatu, telah menceritakan kepadaku seorang yang siqah, itu tidak cukup untuk menjamin bahwa guru yang disamarkan tadi yang dikatakan siqah tidak cukup dikatakan siqah. Apa sebab? Karena bisa jadi itu hanya siqah menurut muridnya, belum tentu menurut yang lain. Saya sama kita ini berbeda. Tentu melihat teman sebelahnya, ini orangnya baik ini orangnya rajin ini. Tapi teman sebelahnya belum tentu. Wah, ini anak ini pura-pura baik ini. Nah, di mata Ustadz pun juga begitu. Ustadz mengira, ini anaknya rajin. Nah, tapi di mata kawan-kawannya, ini temannya penjilat ini. Aja kan? Sekarang begitu. Tergantung perspektif masing-masing atau tergantung kepada tingkat pengetahuan seseorang terhadap orang yang dinilai. Itu pendapat pertama. Menurut siapa tadi? Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kedua, dinukilkan dari Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, anna zalika yakfi tausiqan lirawi. Itu cukup untuk menilai perawi itu adalah seorang yang siqah. Kata Imam Abu Hanifah. Cukup. Nah, kapan lahirnya Imam Abu Hanifah? Lahirnya kapan? Jangan sampai tak tahu masa lahir dan wafatnya para imam. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriyah. Wafat tahun 150 Hijriyah. Kira-kira pada masa ini sudah adakah ulama kritikus hadis yang kita kaji manhaj mereka? Ada mutasaddid, ada yang mu'tadil, ada yang mutasahil. Belum ada. Karena Syu'bah bin Hajjaj itu termasuk ulama yang paling senior dari ulama kritikus hadis, wafatnya 160 Hijriah. Nah, ya kalaupun umurnya mau 100 tahun, berarti dia lahir tahun 80 ya. Tapi belum menjadi seorang ulama. Nah,
Ya kira-kira mazhab Abu Hanifah sudah ada juga. Tapi yang muncul itu kelompok ulama mutasaddid. Inilah pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau sudah muridnya mengatakan gurunya seorang yang sikoh, walaupun tak dikenal, itu sudah cukup untuk menilai yang bersangkutan adalah orang yang sikoh. Baik. Putus lagi. Muncul lagi nih. Hilang-hilang muncul. Sekarang apa alasan Abu Hanifah? Sebabnya annal muwassaqa mu'taminun ala zalik wa huwa nazirul iktijad bil mursal. Min jihati annal mursila law lam yahtajja bil mahzuf lama hazafa فكأنه عد له فالقبول في هذه المسألة من باب الأولى لأن الإبهام قد وقع بلفظ التوثيق الصريح حدثني الثقة. Maksudnya itu alasan Abu Hanifah. Dia katakan kalau seorang murid mengatakan telah menceritakan kepadaku seorang guru yang sikoh, berarti guru yang sikoh itu sikoh walaupun orang tidak dikenal. Alasannya begini. Karena andal muwasik, karena murid yang menilai sikoh tadi, dia sudah menjamin bahwa gurunya itu adalah sikoh. Gurunya adalah sikoh, bukan sikoh. Sikoh dengan qaf. Murid itu menjamin, berarti dia menjamin bahwa gurunya adalah orang yang sikoh. Ini sama seperti orang yang berhujjah dengan hadis mursal. Sekarang apa itu hadis mursal? Nah, kenapa hilang sendiri? Apa itu mursal? Apa itu? Apa itu mursal? Hadis yang boleh terputus sanadnya pada tingkat sahabat. Ini ada aja ini. Hilang dia. Baik. Jadi sama seperti berhujjah dengan hadis mursal. Hadis mursal yang gugur itu adalah sahabat. Berarti tidak ada nama sahabat dalam sanad itu yang memberikan hadis dari Nabi. Lalu siapa yang riwayatkan? Tabi'in. Padahal tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasul. Langsung dia katakan an Rasulillah atau qala Rasulullah. Nah, lalu apa hubungannya? Hubungannya orang yang melakukan irsal itu tapi tabi'in yang memursalkan sahabat tadi, kalau dia mengatakan tidak bisa atau tidak boleh berhujjah dengan menghilangkan nama seseorang sahabat itu, pasti dia tidak akan hilangkan. Paham? Sekarang Rasul, seharusnya sahabat. Habis itu tabi'in. Tabi'in ini langsung menyampaikan kepada meriwayatkan langsung dari Rasul. Sekarang kira-kira tabi'in ini, kalau seandainya dia menganggap kalau saya hilangkan nama ini pasti tak diterima orang, kan begitu?